Buah hati berusia 40 hari, Syahrini tak sabar ajak traveling. Kita bersama, cinta terbaikku. 40 hari pasca melahirkan anak pertama, gaya Princess Syahrini tetap masih curi perhatian. Ya, mantan duet Anang Hermansyah yang kini tengah menikmati jadi ibu baru bagi sang putri Princess R, terlihat tampil modis bareng sang baby. Bareng suami dan sang mama, Syahrini tampak tak sabar ajak baby yang baru genap 40 hari traveling keliling Singapura. That's perfect to me. Meski baru melahirkan, tubuh Syahrini sama sekali tak berubah. Ia tetap seperti Syahrini yang dulu, modis dan cetar membahana. Wah, gaya penampilan Princess Syahrini benar-benar hot mami masa kini ya pemirsa. Sekilas sama sekali nggak jauh beda dengan pose cetarnya sebelum menikah dan dikaruniai anak. Bukan hanya penampilan modis Syahrini pasca melahirkan yang jadi sorotan. Tentengan tas mewah Syahrini bikin gagal fokus warganet. Pasalnya, tas berwarna coklat yang nyantol di tangan penyanyi berdarah Sunda itu harganya selangit. Berdasarkan penelusuran tim kami, tas dengan merek dan tipe yang dipakai Syahrini harganya nyaris 1 miliar rupiah. Ya, lepas dari gaya super wah Syahrini yang jadi sorotan, Syahrini yang baru dikaruniai anak pertama di usia 44 tahun, saat ini sedang menikmati peran barunya sebagai ibu. Syahrini yang hingga saat ini masih tinggal di Singapura, dan baru-baru ini dihadiri keluarga inti, Syahrini dan Reno, menggelar acara syukuran 40 hari Princess R. Seumur hidupku, tangan ini untuk kau genggam. Seumur hidupku, hati ini hanya milikmu. Seumur hidupku, mimpi malamku pun. Kendati usia Princess R sudah menginjak usia 40 hari, Syahrini yang getol memamerkan perkembangan sang putri di media sosial. Namun anehnya, sampai saat ini, Syahrini dan Reno ogah memamerkan wajah sang buah hati. Padahal sebelumnya, Aisyah Rani, adik Syahrini, blak-blakan sang kakak bakal pamer wajah Princess R setelah 40 hari. Biar itu menjadi ranah beliau sebagai ibu dan ayahnya, biar Syahrini dan Reno yang harus memberitahukan siapa namanya gitu. Tapi kalau namanya belakangnya Barak udah pasti. Nanti udah agak besar baru di-spill gitu ya. Kayaknya itu hal biasa sih menurut saya. Mungkin Syahrini mau lebih nyaman aja seperti itu kayaknya. Pun iri ingin seperti kita. Berharap dapat emas, Irfan Hakim sampai nggak bisa tidur. Dari hanya sekedar hobi, kini di luar dugaan jadi atlet beneran. Itulah yang terjadi pada putri sulung Irfan Hakim, Aisyah Kim. Sebagai orang tua, prestasi sang anak tentunya membuat host kondang asal Bandung ini merasa bangga dan bersyukur. Seperti yang terlihat saat Irfan dan istri mengantar Aisyah ke bandara untuk mewakili DKI Jakarta di ajang PON ke-21 tahun 2024 yang dibuka Senin 9 September 2024. Gue beneran udah los aja udah daripada gue cerewet, nanti justru bikin dianya nggak enjoy gitu. Jadi cuma bisa berdoa saja. Ya mudah-mudahan ini Aisyah juga selamat dan juga mempersembahkan yang terbaik untuk DKI Jakarta. Di event olahraga nasional yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, Aisyah bakal bertanding di cabang olahraga berkuda equestrian atau ketangkasan berkuda. Lantas benarkah Irfan harap-harap cemas menanti emas dari Aisyah? Terbaik tuh ya terbaik untuk semuanya. Ya kalau terbaiknya medali emas ya itu terbaiknya. Tapi walaupun misal tidak mendapatkan medali emas ya udah itu yang terbaik. Intinya sih semuanya adalah yang terbaik yang sudah ditakdirkan. Gitu. Sang putri berlaga di PON 2024. Demi bisa mengikuti PON tahun ini, gak cuma Aisyah aja nih yang diberangkatkan naik pesawat. Tapi kudanya juga loh. Eits, tapi gak satu pesawat. Karena diberangkatkan dengan pesawat khusus kuda bersama 12 kuda sekaligus.
Tapi kira-kira berapa ya budget memberangkatkan kuda dari Jakarta ke Medan? Alhamdulillah mendapatkan dana dari Plus1 untuk pakai pesawat. Dananya nggak tahu, tapi pasti tinggi. Tapi ya ada dananya dan ini untuk berkuda tuh cukup mahal dan ya lewat udara dan gue juga deg-degan banget. Gue sampai mantau banget dan alhamdulillah semuanya selamat sampai tujuan. Amin. Wah, makanya nggak heran ya kalau berkuda dibilang olahraga mahal. Ya belum perawatannya, juga nggak murah, bisa mencapai 5-10 juta per bulannya untuk satu kuda saja. Namun ironis dari 2 kuda yang dipersiapkan untuk Aisyah, kuda Himalaya alami pincang, dan ada pula kuda yang alami trauma. Sama Himalaya beda, ini kalau Himalaya yang sekarang ini yang dulu ini akhirnya dipakailah si Jedina tanpa perkenalan terlebih dahulu. Aisyah jatuh tuh di Surabaya, sampai ke guling-guling. Hanya udah kalau kuda itu ada trauma. Gak mudah bagi Aisyah menjadi titik saat ini, di mana ia menjadi salah satu dari perwakilan DKI. Gak mau mengecewakan dan siap menunjukkan kemampuannya pada tanggal 16 September nanti. Bahkan Aisyah diundang khusus untuk jalani latihan kuda di Jerman, yang pesertanya berasal dari berbagai negara. Pastinya excited, tapi juga nervous karena nanti aku juga bakal ketemu atlet-atlet junior lainnya yang mungkin lebih jago daripada aku. Sama atlet Olimpiade yang juara Olimpiade Juara kemarin, satu yang juara Olimpiade satu. kemarin. Yang jumping itu? Jadi yang Ini Christian Pukov itu dari Jerman. Ingin suami nggak stres di rumah, Virus belikan Sony kursi roda. Virus Arafik benar-benar istri soleha bagi Sony Septia. Bagaimana tidak? Selama hampir 2 bulan Sony sakit, Virus selalu merawat suaminya dengan penuh kesabaran. Kini kondisi Sony berangsur membaik. Namun tak ingin melihat sang suami stres, lantaran hanya bisa bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi. Atas saran dokter, diam-diam Virus membelikan kursi roda untuk Sony. Biar dia nyaman kan gitu, jadi aku fasilitasin apa yang memang dia bisa nyaman, terus nggak di rumah aja. Jadi kan dokter bilang kenapa suruh ajak jalan-jalan pakai kursi roda aja Bu, soalnya biar ini nggak stres, karena kan di rumah terus biasa dia kerja gitu. Nah terus sekarang di rumah terus. Bingung memilih kursi roda mana yang nyaman buat suaminya? Virus memutuskan video call Sony agar bisa memilih sendiri kursi roda yang pas. Sony mengaku terkejut saat tahu sang istri membelikan kursi roda. Ia sempat mengira Virus membelikan kursi roda karena akan mengajaknya healing ke Bali. Iya, sampai akhirnya tadi pas kursi rodanya dibawa ke rumah sama asisten aku, terus Dedi dicobain, dan akhirnya Dedi pilih kursinya yang kecil, berubah pikiran. Tadi pas video call tuh dilihat biru, nah begitu sampai ke rumah udah dicobain, pilih yang kecil karena mungkin nyaman dipakai buat travelingnya. Kan tiba-tiba kasih surprise kursinya kan, gue bilang wah ini kursi traveling kata dia, sayang buat di pesawat kok dia bilang begitu, dia video kan dia beli di tokonya gitu. Kalau ini yang biasa yang kayak buat orang-orang yang kayak sakit, kalau ini lebih kecil, ini traveling, ini buat traveling, ini buat muat di aku bawa. iya, ini muat di kabin pesawat gitu. Terus dalam hati aku, kabin pesawat, sayang kamu masih ke Bali nggak sih Cie, aku ngomong kayak gitu. Ternyata enggak, cuma yang penting muat aja kata dia. Ya syukur-syukur disurprisein. Nanti kalau seandainya kamu udah sembuh, kamu nanti bisa kasih kursi roda itu sama yang lagi membutuhkan. Meski harus bersabar untuk bisa healing ke Bali, Sony tetap bersyukur mendapat kejutan kursi roda dari Virus. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Virus juga mengajaknya makan di mall. Kita makan dulu.